Halo semuanya, selamat datang di penjelasan kali ini. Pernah kepikiran nggak, apa sih yang sebenarnya terjadi di alam tak kasat mata saat kita melangkahkan kaki keluar pintu rumah? Nah, ternyata perjalanan spiritual kita itu sudah dimulai detik itu juga. Gini ya, kita kan tiap hari keluar rumah untuk berbagai urusan. Tapi, yang bikin penasaran dari sumber-sumber yang bakal kita bahas ini adalah teks-teks Islam sebenarnya mengungkap sebuah sistem tak terlihat yang sangat luar biasa. Sistem yang penuh dengan jaminan dan perlindungan ilahi. Dan hebatnya lagi, semua sistem pelindung ini bisa langsung aktif cuma lewat rutinitas pergerakan harian kita loh. Bagian 1. Melangkah keluar pintu. Mengaktifkan jaminan ilahi. Menurut literatur hadis, khususnya riwayat Sunan Abu Daud, ngucapin 3 frase ini secara berurutan itu ibarat menekan tombol untuk memanggil perlindungan ekstra. Pertama, kita sebut Bismillah. Terus disambung dengan Tawakaltu 'ala Allah, yang artinya kita berserah diri sepenuhnya. Dan ditutup dengan pengakuan yang merendahkan hati. La haula wala quwata illa billah, yang menegaskan bahwa tiada daya dan upaya selain dari Allah. Nah, poin kuncinya di sini. Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Anda, para malaikat langsung merespon dengan kalimat yang super kuat ini. Engkau telah diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi. Bahkan, teksnya nyebutin kalau setan-setan itu langsung menjauh dari kita. Lucunya lagi, ada setan yang sampai ngeluh ke temannya, nanya gimana caranya mau ganggu orang yang udah di-backup dan dilindungi 100% begini. Luar biasa kan? Lanjut ke bagian 2, menghadapi dunia luar, perlindungan dari bahaya fisik dan spiritual. Selain perlindungan secara umum tadi, ada doa spesifik yang sangat brilian, diriwayatkan oleh Ummu Salamah di dalam Sunan An-Nasa'i. Di sini, beliau memohon perlindungan dari berbagai macam gesekan sosial dan masalah fisik yang, jujur aja, emang rentan banget kita temui pas lagi di luar rumah. Coba bayangin doa ini sebagai sebuah daftar periksa atau checklist sebelum berangkat. Daftarnya mulai dari minta dijauhkan dari menyesatkan atau disesatkan orang lain, tergelincir, sampai berbuat zalim atau dizalimi. Daftar periksa ini baratnya mengubah perjalanan harian yang biasa-biasa aja jadi sebuah lorong pelindung yang penuh kesadaran. Ini nih, rahasia utamanya supaya kita bisa selamat pergi dan kembali ke rumah. Kita pastikan kita nggak nyari masalah, dan kita juga dilindungi dari masalah. Bagian 3. Perjalanan menuju masjid, menghitung pahala setiap langkah. Sekarang, kalau tujuan jalan Anda adalah ke masjid, nah ini hitungannya beda lagi. Sumber-sumber seperti Sahih Ibnu Khuzaimah itu terang-terangan bilang kalau tiap satu langkah, ya beneran setiap satu langkah yang Anda ambil menuju masjid, itu bakal ngangkat derajat Anda 1 tingkat. Gak cuma itu, 1 langkah itu juga ngehapus 1 dosa. Jadi benar-benar dihitung teliti dan gak ada yang terbuang percuma. Ngomong-ngomong soal langkah, ini ngebawa kita ke sebuah cerita yang menurut saya menarik banget dari Ubay bin Ka'ab. Ada seorang pria di Madinah yang letak rumahnya itu paling jauh dari masjid. Tetangga-tetangganya udah pada nyaranin supaya dia beli keledai aja buat dikendarai, apalagi kalau pas gelap gulita atau lagi panas terik. Tapi tebak, dia nolak mentah-mentah usulan itu. Alasannya bikin merinding. Dia bilang, dia pengen perjalanan berangkat dan pulangnya itu full dicatat pahalanya. Dia secara sadar pengen setiap langkah capeknya, setiap tetes keringatnya, itu ditransfer langsung jadi saldo spiritualnya. Dan yang bikin haru, niat tulus ini dibenarkan langsung oleh Nabi, yang mendoakan agar Allah ngasih semua pahala itu sesuai dengan keikhlasannya. Masuk ke bagian 4. Jaminan ilahi, tanggung jawab Allah atas musafir. Menurut kitab Adab Al-Mufrad karya Imam Bukhari, konsep dijamin atau menjadi tanggung jawab Allah ini benar-benar tema yang sangat menguatkan. Katanya, ada 3 tindakan spesifik yang bikin seseorang langsung otomatis berada di bawah jaminan Sang Pencipta. Baik itu dijamin rezekinya selama hidup maupun dijamin surga setelah meninggal. 3 golongan itu adalah orang yang keluar berjuang di jalan Allah, orang yang pergi ke masjid, dan orang yang masuk ke rumahnya sambil ngucapin salam. Jadi, bayangin deh, cuma dengan melangkah keluar untuk tujuan ibadah atau sekedar nyapa keluarga pakai ucapan kedamaian pas pulang, Anda itu seolah-olah lagi tanda tangan kontrak harian buat dapat keamanan dan kepastian tertinggi. Ini adalah fondasi penting untuk menjamin kita selamat pergi dan kembali ke rumah. Terakhir, bagian 5. Kembali ke rumah, membawa berkah ke dalam rumah. Hal yang paling saya suka dari bagian ini adalah transisinya. Kalau pas berangkat kita sibuk pasang perisai biar nggak kena bahaya dunia luar, nah pas momen kembali ke rumah energinya beda total. Kepulangan itu adalah tentang gimana kita secara proaktif memancarkan kedamaian dan ngebawa berkah ilahi masuk ke dalam ruang keluarga kita. Makanya,
kita sangat dianjurkan untuk selalu menyapa keluarga kita dengan ucapan salam. Salam itu bukan sekedar basa-basi loh, itu ucapan yang penuh keberkahan dan kebaikan langsung dari Allah. Coba rutinin deh, ini bisa bantu netralisir stres dari luar dan mastiin rumah Anda tetap jadi tempat pelarian yang paling damai. Terus, ini ada satu tips tambahan dari riwayat Sunan Abu Daud. Nabi Muhammad menyarankan kita buat nyempetin kerjain ibadah sholat sunnah di dalam rumah, jangan di luar semua. Tujuannya apa? Supaya rumah itu ada denyut spiritualnya, terasa hidup, dan mengutip perumpamaan hadisnya yang cukup tajam, biar nggak terasa sunyi, gelap, dan kaku kayak kuburan. Masuk akal banget kan? Oke, dari semua yang udah kita kupas di penjelasan ini, kelihatan banget kan kalau teks-teks kuno tadi tuh bukan sekedar nyuruh kita baca doa hafalan, tapi ini sebuah kerangka kerja yang komplit, terstruktur, dan sangat paham psikologis kita dalam menavigasi keseharian supaya kita selalu merasa aman dan tenang. Jadi, kali berikutnya tangan Anda ngeraih kenop pintu buat mulai beraktivitas, coba deh ingat sebentar. Ada pasukan tak kasat mata yang beneran lagi nunggu isyarat dari bibir Anda. Saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan sederhana ini. Besok pagi, apa kata-kata pertama yang bakal Anda ucapin pas melangkah keluar?